Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan membahas tentang komoditas satwa harapan. Komoditas satwa harapan terbagi atas dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok vertebrata, yaitu satwa harapan yang bertulang belakang, contohnya arowana, ular, burung puyuh, dan rusa. Kelompok invertebrata adalah kelompok satwa harapan yang tidak bertulang belakang. Contohnya adalah jangkrik, bekicot, lebah, dan ulat sutra. Pengertian satwa harapan. Satwa harapan adalah hewan yang dipelihara atau diternakan dan diusahakan untuk menghasilkan bahan dan jasa seperti ternak. Pemeliharaan ternak tidak lagi dikhususkan pada ternak-ternak seperti ayam, sapi, dan kambing, tetapi diperluas dengan jenis-jenis hewan lainnya. Hal ini memunculkan istilah baru yang disebut satwa harapan. Kelompok satwa harapan yang pertama adalah kelompok Pisces, contohnya ikan arowana. Kelompok reptilia, contohnya ular dan buaya. Kelompok Aves, contohnya burung puyuh, cucak rawa, dan ayam hutan. Kelompok mamalia, contohnya rusa dan gajah. Kelompok insekta, contohnya kupu-kupu dan lebah. Komoditas puyuh. Burung puyuh termasuk jenis burung liar yang untuk pertama kalinya berhasil diternakan di Amerika Serikat pada tahun 1870. Burung puyuh dibudidayakan untuk dimanfaatkan telur, daging, bulu, ataupun kotorannya. Jenis-jenis burung puyuh yang pertama adalah puyuh gonggong. Ciri-cirinya adalah berbadan bulat. Puyuh mahkota, ciri-cirinya berwarna hijau. Di kepala terdapat bulu berbentuk kipas. Puyuh batu, ciri-cirinya berwarna coklat muda dengan garis-garis hitam. Komoditas lebah. Lebah merupakan serangga penghasil madu, royal jelly, polen atau serbuk sari, dan lilin lebah atau malam. Contohnya adalah batu amber dengan campuran lilin lebah merupakan salah satu hasil dari komoditas lebah. Lilin lebah. Kemudian yang terakhir adalah lebah mengumpulkan nektar dan polen. Komoditas bekicot. Bekicot dapat dimanfaatkan atau diolah menjadi kecap, tepung, lauk, keripik, kosmetik, bahan baku obat, dan pakan ternak. Jenis-jenis bekicot. Yang pertama adalah Achatina fulica. Ciri-cirinya adalah pola garis pada cangkang tidak terlalu nyata. Ini contohnya. Achatina variegata, ciri-cirinya adalah pola garis pada cangkang lebih nyata. Komoditas ular. Ular merupakan binatang yang tuli karena tidak mempunyai lubang dan gendang telinga. Tetapi ular mempunyai organ Jacobson yang berperan sebagai indera pembau dan perasa. Ular dibudidayakan untuk dimanfaatkan kulit, daging, minyak, bisa, dan darahnya. Ini adalah contoh ular berbisa yaitu kobra dan ular tidak berbisa yaitu boa. Ular berbisa memiliki ciri gerakan lambat, tenang, percaya diri, beraktivitas pada malam hari, bentuk kepalanya menyerupai segitiga sempurna, membunuh mangsa dengan menyuntikkan bisa. Contoh ular berbisa adalah king cobra, belang, picung, dan ular weling. Ular tak berbisa memiliki gerakan cepat atau agresif, takut pada musuh, beraktivitas pada siang hari, bentuk kepala bulat atau oval, membunuh mangsa dengan membelit. Contoh ular tidak berbisa, piton, boa, ular pelangi, dan ular sawah. Latihannya yang akan Ibu ambil itu dari uji kompetensi bagian A dan B.
Sebagai bahan refleksi kalian, Ibu akan bertanya, apa saja contoh satwa harapan yang ada di lingkunganmu? Yang kedua, apa saja alasan manusia melakukan budidaya satwa harapan? Dan bagaimana usaha pemerintah dalam melindungi satwa harapan? Demikianlah yang Ibu bagikan pagi hari ini. Terima kasih. Tidak bisa ya? Bisa ya dipindah?